Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aji Nugroho dengan NIM 2203040039. Saya dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menerangkan tentang bagaimana eh, grafika komputer, yaitu tentang DDA menggunakan JavaScript. Untuk yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu soalnya itu. Ini di sini saya membuat variabel A dan variabel B. Dan kita harus mendeklarasikannya menjadi X1, X2, Y1, dan Y2. Di sini saya mendeklarasikan X1 itu diambil dari variabel A indeks ke 0. Kenapa indeks ke 0? Karena ini variabel A itu berisikan array, makanya kita ambil indeksnya. Sebenarnya ini juga bisa langsung, ini diisi 2, ini diisi Y1 berarti 1, itu bisa aja. Cuman di sini saya tidak menggabungkannya. Nah, jika kita sudah mengetahui X1, Y1, dan seterusnya, kita harus mencari delta X dan delta Y. Delta X sendiri diambil, rumusnya adalah X2 yaitu 7 dikurang X1. X1 ini yaitu 2. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Begitu pula dengan DY. DY itu diambil dari Y2 dikurang Y1. Setelah kita menemukan delta, kita harus menentukan stepnya untuk melakukan iterasi. Jadi iterasinya itu akan ada berapa sih yang akan dilakukan. Nah, itu kita memerlukan step. Step sendiri diambil adalah jika nilai dy lebih besar dari dx, maka yang akan menjadi step adalah nilai dari dy. Ini seperti ini contohnya. Stepnya 5. Kenapa 5? Karena dx dengan dy lebih besar dx. Sedangkan ini. Nah, contoh untuk pengodikannya adalah jika dy lebih besar dari dx, dy-nya adalah 3. Sedangkan dx-nya adalah 5. 3 lebih besar dari 5. Itu akan menghasilkan nilai false. Makanya kode ini tidak dijalankan. Makanya yang dijalankan adalah kode yang else. Makanya stepnya adalah dx. Lanjut, kita mencari nilai increment. Nilai increment itu diperoleh dari dx dibagi step. Dx-nya tadi adalah 5 dan stepnya adalah 5. 5 dibagi 5 adalah 1. Begitu pula dengan y increment. Y increment rumusnya adalah dy dibagi step. dy adalah 3. Stepnya adalah 5. 3 dibagi 5 adalah 0,6. Jika kita sudah menemukan incrementnya, kita harus melakukan iterasinya. Untuk menghitung iterasi semua titik, kita harus memerlukan variabel x dan variabel y. Variabel x-nya kapital, begitu juga dengan variabel y-nya. Kenapa kita pakai array? Kenapa kita pakai array? Karena kita untuk menyimpan data-datanya. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini. Bakal dibuat tabel. Ini untuk tabel x dan ini untuk tabel y. Tabel x misal isinya ada 1, 2, 3, dan tabel y adalah isinya 2, 3, dan 4. Jika kita membuat variabelnya satu-satu, itu akan memakan banyak variabel. Makanya angka-angka ini akan kita masukkan ke dalam array. Untuk yang x, maka akan diisikan 1, 2, dan 3. Untuk angka-angka yang ini, dan ini. Untuk y-nya akan diisi dengan 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4. Seperti itu. Tapi bagaimana caranya agar kita dapat nilai tersebut? Caranya itu kita harus menggunakan iterasi. Seperti ini. Di sini juga saya akan membuat let x
dan let Y kembali. Tapi ini hurufnya huruf kecil, di mana let X berisikan X1 dan let Y berisikan Y1. Nilai dari X dan Y itu akan berubah-ubah tergantung dari iterasinya. Tapi jika untuk iterasi yang pertama, itu nilainya defaultnya itu tergantung X1 dan Y1. Dan kedepannya itu akan berubah seiring dengan stepnya. Contoh, di sini kita menggunakan perulangan. Let I sama dengan 0, di mana I lebih kecil sama dengan stepnya adalah 5. 0 lebih kecil sama dengan 5, itu true. Makanya kode ini akan dijalankan. Setelah kita jalankan kode ini, maka X-nya akan di sini. Kita panggil X-nya kembali. X-nya itu apa? Tadi X1 adalah 2. 2 dibulatkan. Round itu pembulatan ke bilangan terdekat. Nah, maka X dibulatkan ke bilangan terdekat dan di-push ke dalam variabel X yang akan berisikan array. Nah, akan dimasukkan ke sini. Nah, jadi X-nya itu 3. X-nya adalah 2. 2 di-push ke dalam variabel X. Maka kita masukkan 2-nya itu ke sini. Dan untuk Y juga sama, tapi kita skip saja karena mekanismenya sama. Nah, untuk X-nya, nanti X-nya itu yang akan berubah. Yang tadinya 2 akan diganti dengan 2 ditambah X ini. X ini adalah 1. 2 tambah 1, 3. Maka ini akan berubah menjadi 3, bukan lagi 2. Seperti itu. Hal tersebut akan di looping berulang kali sampai stepnya itu selesai. Jika sudah, kita lakukan console.log untuk memunculkan angka berapa saja sih yang ada di sini di variabel X dan variabel Y yang kapital. Caranya adalah tinggal run start debugging, maka akan muncul hasilnya di sini. Sorry, saya belum buka terminal, dan ini dia hasilnya. Jadi di sini ada 2, 3, 4, dan seterusnya. Begitu pula di Y. Y ada 1, 2, 2, dan seterusnya. Nah, angka-angka ini yang akan kita buat grafik. Grafiknya itu seperti ini. Ya, ini dia. Nah, angka-angka yang tadi, yang ini kita buat seperti ini. Nah, ini 2,1, 3,2, 4,2, dan sampai ke 7,4. Maka kita masukkan ke sini. X-nya berapa? X-nya 2. Y-nya berapa? Y-nya 1. Maka kita arsir di bagian sini. Kita lanjut ke sini. X-nya 3, Y-nya 2. X-nya 3, Y-nya 2. Sini, maka kita arsir dan seterusnya. Dan akan menghasilkan tabel seperti ini. Itu contoh dari penggunaan TDA. Untuk link source code-nya akan saya simpan di deskripsi video. Barangkali teman-teman mau nyoba.